langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menambah kebaikan, kemudian dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, langsung saja. Amin. Mengenai pembahasan hari ini yaitu harga transfer. Jadi kenapa kita membahas harga transfer, yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana definisi atau pengertian dari transfer pricing. Karena di dalam transfer pricing ini tidak terlepas juga dari hal perpajakannya, bisa dikaitkan dengan perpajakannya juga. Makanya untuk membahas transfer pricing ini adalah hal yang sangat luas dalam hal pokok materinya. Ya, di mana di dalam pengertian artian luasnya ini merupakan harga yang berpindah barang ataupun jasa dipertukarkan antar unit-unit ataupun antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Artinya untuk yang dalam arti luas ini dia menitik beratkan atau memfokuskan pada antar pusat pertanggungjawaban. Jadi berbeda dengan dalam arti sempitnya. Kalau dalam arti sempitnya dia memfokuskan pada pusat labanya baik di antara dua pusat laba ataupun lebih. Jadi bisa kalian membedakan baik dalam artian yang luas maupun dalam artian yang sempit. Itulah yang dinamakan dengan harga transfer. Nah, harga transfer ini komponennya terdiri dari divisi penjual maupun divisi pembeli dalam perusahaan yang sama. Nah, itu yang harus kita ketahui di dalam memahami pengertian dari harga transfer. Saya yakin kalian secara tidak sadar pernah mengalami yang namanya harga transfer dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, di sini harus kita bahas bagaimana bisa menentukan laba. Nah, unsurnya apa aja di dalam transfer pricing ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai materi ini, kita harus perlu ketahui bagaimana peran dari harga transfer tersebut, yaitu mempertegas diversifikasi. Di dalam modul udah ada materinya ini, tinggal kalian membaca bahwa di dalam mempertegas diversifikasi itu artinya memperluas usaha. Harga transfer itu penetapannya harus dengan tegas dari hak masing-masing manajer, baik divisi penjual maupun divisi pembeli dalam menentukan atau mendapatkan yang namanya laba. Jadi dirundingkan terlebih dahulu penetapan harga transfer tersebut, tidak bisa dari satu divisi saja, misalkan divisi penjual ataupun divisi pembeli, tapi harus dirundingkan sama-sama masing-masing divisinya. Nah, untuk dirundingkannya tadi akan melibatkan yang namanya unsur-unsur yang membentuk harga transfer. Apa aja sih unsur-unsur yang membentuk dari harga transfer? Yaitu pastinya unsur biaya produksi, baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya variabel. Itu yang menjadi unsur-unsur dalam pembentukan atau penentuan harga transfer. Nah, di satu biaya produksi tadi, nah kita juga harus melibatkan unsur-unsur yang membentuk harga transfer itu, yaitu laba. Laba ini sangat tidak asing lagi di dalam perusahaan untuk menetapkan yang namanya harga transfer. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan mekanisme integrasi. Nah, ini harus diwajibkan suatu divisi untuk memilih sumber pengadaan dari divisi lain dari dalam perusahaan ketimbang dari luar perusahaan. Jadi dia menitik beratkan internal perusahaan itu atau organisasi itu sendiri. Nah, kemudian karakteristik dari harga transfer adalah adanya masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya.
Jadi masing-masing divisi ini akan dinilai kinerjanya baik divisi penjual maupun divisi pembeli berdasarkan laba yang didapatkan ataupun yang diperoleh. Jika dari segi pembeli tidak akan mau menunggu rugi akibat ketidakefisiensi dari divisi penjual ataupun sebaliknya. Nah, ini harus dinilai kinerjanya. Ya, jangan satu divisi aja yang harus dinilai kinerjanya. Nah, kemudian selanjutnya mengandung unsur laba ini sangat jelas ya di dalam harga transfer ini. Unsur-unsur yang sudah saya jelaskan tadi adalah masing-masing divisinya itu harus memperoleh yang namanya laba. Itu salah satu untuk menilai kinerjanya tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang tadi ya, yang peran tadi tidak terlepas dari perannya, yaitu mempertegas diversifikasi. Diversifikasi ya artinya ini adalah bagaimana perluasan usaha dari perusahaan tersebut, ya memberikan kesempatan kepada manajer divisi yang terkait untuk merundingkan semua unsur dalam pembentukan harga transfer. Ya pastinya tidak terlepas juga dari yang pertama ya, dia harus merundingkan unsur-unsur yang membentuk harga transfer tersebut. Kenapa? Karena akan mempengaruhi besar atau kecilnya laba yang didapatkan ataupun yang diperoleh. Nah, kemudian dengan adanya harga transfer tersebut, masing-masing divisi itu telah dibentuk, dianggap sebagai perusahaan yang bebas atau di luar perusahaan ataupun yang independen, yang melakukan nego dalam menetapkan harga barang yang ditransfer antar divisi baik yang penjual maupun yang pembeli. Nah, di sini harus kita pahami ada dua macam keputusan di dalam harga transfer. Nah, keputusan yang seperti apa? Yang pertama adalah sourcing decision, artinya keputusan dalam pemilihan sumber. Nah, sumber apakah keputusan mau membeli bersumber dari dalam perusahaan ataukah bisa bersumber dari eksternal perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan atau menentukan harga transfer atau transfer pricing decision-nya. Nah, jika dipilih untuk membeli dari dalam, maka akan timbul keputusan seperti pada harga berapa harga transfer diterapkan atau ditentukan. Ini masing-masing divisi itu keputusan ini tergantung dari manajer masing-masing divisi yang tadi itu. Makanya dari itu kita harus bisa sebagai manajer kita harus bisa merundingkan berapa laba yang diperoleh tergantung dari unsur-unsur yang menentukan harga transfer tersebut. Nah, kemudian bagaimana perhitungan dari harga transfer yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam unsur harga transfer tersebut yang di dalam penentuannya ada unsur biaya penuh. Biaya penuh ini atau dikatakan sebagai full costing. Nah, full costing ini di mana di dalam menghitung harga pokok produksinya itu hanya membebankan pada biaya produksi baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya variabel. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan di dalam menentukan harga transfer. Kemudian ditambah dengan adanya laba. Laba ini dia menitik beratkan pada markup-nya. Nah, jadi kita harus pahami berapa markup yang diperoleh masing-masing divisi, baik yang penjual maupun yang pembeli. Nah, untuk mencari laba di sini kan Y-nya total. Nah, di sini persentasenya penjualannya dikalikan dengan aktiva penuh. Nah, termasuk dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Nah, ditambah dengan aktiva tidak lancar untuk memperoleh yang namanya laba. Nah, kemudian di dalam biaya penuh atau full costing kita menggunakan ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah full costing itu sendiri, kemudian yang variable costing, dan yang ketiga adalah pendekatan ABC, aktivitas fixed costing.
Nah, untuk yang full costingnya, saya sudah jelaskan tadi bahwa hanya membebankan biaya tetap maupun biaya variabelnya. Biaya yang seperti apa yang dikatakan sebagai biaya tetap? Biaya produksinya, baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap, nah ataupun biaya non produksinya juga itu juga termasuk di dalam pembebanan full costing. Nah, termasuk apa untuk biaya produksinya? Ya, bahan baku, kemudian apalagi, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya variabel. Nah, begitu juga dengan yang variable costing. Kalau yang variable costing membebankan dalam penentuan biaya produksinya hanya bersifat variabel saja. Nah, yang bersifat variabel sajanya yang mana aja? Yang seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun BOP. Jadi BOP variabel bukan BOP tetap. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, saya kira di dalam akuntansi biaya juga kalian pernah yang namanya membahas full costing dan variable costing. Ya enggak? Kurang lebih. Iya, Bu. Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kemudian untuk yang pendekatan ABC. Pendekatan ABC itu kita harus melalui beberapa tingkatan atau aktivitas di dalam menentukan ABC itu sendiri. Nah, tingkatan yang pertama, yang paling awal adalah unit level. Nah, unit level ini tergantung besar kecilnya jumlah produksinya, apa biaya produksinya. Misalkan bahan baku semakin banyak bahan baku yang dibeli, maka hasilnya semakin banyak pula. Begitu juga sebaliknya, itu yang namanya unit level. Yang kedua adalah batch level. Nah, batch level itu tergantung jumlah bahan baku yang dibeli juga, termasuk apa? Termasuk biaya angkut. Kalau jumlah bahan baku yang dibeli lebih banyak, maka biaya angkutnya juga semakin besar. Nah, kemudian untuk yang produk level itu biasanya di dalam biaya penelitian atau pengembangan atau biaya desain. Kalau ABC kan biasanya mengacu kepada produksi kayak kendaraan, kemudian HP atau alat-alat elektronik lainnya. Nah, harus ada uji cobanya. Nah, disitulah yang dinamakan dengan produk level. Produk level itu termasuk biaya desain, biaya penelitian, biaya pengembangan. Sebelum kita menjual produk itu kan harus diuji coba dulu desainnya gimana supaya banyak peminatnya. Nah, itu yang dinamakan produk level. Nah, kemudian yang fasilitas level. Fasilitas level ini menyangkut pada biaya asuransi. Biaya asuransi produk itu sendiri bisa, biaya asuransi untuk karyawan juga bisa. Nah, itu yang dinamakan dengan aktivitas dalam menghitung melalui pendekatan ABC. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas yang namanya perhitungan dalam menentukan harga transfer. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan full costing. Ini langsung contohnya saja karena materinya tadi atau teorinya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam Oki Corporation memiliki dua divisi, divisi A dan divisi B yang dibentuk sebagai pusat laba. Nah, divisi A menghasilkan suku cadang Ki dan dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Jadi manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang Ki untuk tahun anggaran yang akan datang. Jadi menurut anggaran tersebut bahwa divisi A ini akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang. Ini yang pertama adalah kita menjawab dari soal melalui pendekatan full costing. Nah, di sini biaya produksinya udah jelas 200 juta. Nah, kemudian untuk administrasi dan umum 50 juta, ini masih ada di dalam soalnya. Biaya pemasarannya 20 juta, jadi totalnya untuk biaya penuhnya pada divisi A itu adalah 270 juta. Jadi kalian tinggal totalkan saja.
Nah, di sini ada keterangan bahwa total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 1M. 1M ini sudah ada di dalam soalnya, dan laba yang diharapkan atau return yang diharapkan di sini dalam bentuk ROI atau return on investment di sini adalah 20%. Berapa harga transfer untuk suku cadang fee-nya? Ini masih di dalam soalnya ya. Seandainya tidak tercantum total untuk biaya penuh pada divisi A, ya kalian totalkan sendiri saja. Nah, dari biaya produksi dan non-produksinya. Non-produksinya kan biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita menghitung markup-nya. Biaya administrasi dan umum tadi 50 juta, biaya pemasarannya 20 juta tadi yang ada di dalam soal, sehingga laba yang diharapkan sebesar 200 juta diperoleh dari 20% dikali 1M tadi yang ada di dalam soalnya, yaitu tahun anggaran pada total aktivanya. Nah, kemudian sehingga nilainya sama 270 juta, kemudian biaya produksinya 200 juta, kalau kita bagi 270 juta dibagi dengan 200 juta, maka markup-nya itu adalah 135%. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dalam menghitung harga transfer, di sini kita nggak menghitung markup-nya saja, tapi setelah kita menghitung markup, maka kita harus menghitung harga transfernya juga ya. Kemudian untuk yang biaya produksinya tadi di dalam soal kan 200 juta. Markup yang diperoleh tadi kan udah diketahui 135 juta, ya udah tinggal dikalikan aja dengan 200 jutanya sehingga totalnya jumlahnya ataupun nilainya sama 270 juta. Kalau kita totalkan 400 juta. Karena volume produksinya yang ada di dalam soal kita bagi saja sehingga hasilnya 470 juta. Kemudian bagaimana pendekatan menggunakan variabel costing? Nah, di sini biaya variabelnya membebankan hanya atau sifatnya biaya variabel saja, termasuk biaya produksi sifatnya variabel, non produksi untuk administrasi umum sifatnya variabel, dan pemasaran sifatnya variabel. Nah, di sini untuk yang nilainya sudah di dalam soal, kita tinggal totalkan saja sehingga hasilnya 165 juta. Untuk yang biaya tetapnya di sini terdiri dari biaya produksi tetap, non produksi tetap, itu juga soalnya sudah ada. Ini sebenarnya informasi tambahannya saja ya. Jadi kalian nggak perlu menghitung dari mana sih 150 juta itu, ataupun 10 juta ataupun 5 juta, nggak perlu bingung karena ini informasi tambahan. Sehingga totalnya di sini adalah 105 juta. Kalau kita totalkan jadi 270 juta dari total yang biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, kemudian apakah harus sama 270 juta? Iya, kita dominankan itu harus sama, harus sesuai. Kalaupun nggak sama ya pasti lebihnya sedikit gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perhitungan markup untuk yang pendekatan variabel costingnya? Tadi kan biaya tetapnya totalnya sudah diperhitungkan, kemudian laba yang diharapkan tadi kan 20%, untuk total aktivanya ini 1M, maka hasilnya 200 juta. Nah, jumlahnya kalau kita jumlahkan 305 juta. Untuk yang biaya variabelnya tadi di awal 165 juta, kalau kita bagikan 300 juta, 305 juta dibagi 165 juta, maka hasilnya 185%. Kemudian bagaimana perhitungan harga transfer ya, ini bukan harga jual, tapi harga transfer, bahwa di dalam biaya variabel 165 juta udah ada di dalam soalnya, kemudian markup yang diperoleh tadi sudah diketahui sehingga totalnya 305 juta 250. Seharusnya kan 305 juta, tapi nggak apa-apa untuk kelebihan yang
sedikit gitu ya, sehingga kalau kita totalkan 470 juta 250 dibagi 1000 maka hasilnya 470.250 rupiah. Nah ini untuk yang harga transfernya. Untuk yang pendekatan variabel costingnya, bagaimana dengan menggunakan pendekatan ABC. Nah, untuk yang pendekatan ABC, unsur harga transfernya di sini yang sudah saya jelaskan di awal bahwa adanya biaya penuh dan adanya laba yang diharapkan. Jadi berdasarkan hal ini kita harus mengetahui dan memahami aktivitas atau tingkatan dari ABC itu sendiri ini secara prosedural ya. Kita nggak bisa bed dulu ataupun produk dulu ataupun facility dulu, kita nggak bisa loncat-loncat, harus dimulai dari unit level dulu. Tadi sudah saya jelaskan berapa jumlah yang diproduksi, semakin besar bahan bakunya maka semakin besar pula jumlah yang diproduksi. Begitu juga dengan yang bed, jumlah bed yang produksinya semakin banyak biaya bahan baku yang dibeli, maka untuk biaya angkutnya juga semakin besar pula. Nah, itu juga yang bed. Kemudian untuk yang produk level, fasilitas level itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian contohnya dari yang ABC tadi bahwa Sasa Corporation memiliki 2 divisi A dan B yang dibentuk sebagai pusat laba. Untuk divisi A menghasilkan suku cadang Q dan R yang dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang A untuk tahun anggaran yang akan datang. Jadi pendekatan ABC ini dalam menentukan biaya penuh untuk yang divisi A menurut anggarannya bahwa direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normalnya 1 juta unit. Dan untuk yang 2 juta unitnya itu untuk suku cadang R. Kalau yang 1 juta unit kan suku cadang Q. Ini sudah jelas di dalam soalnya. Nah, kemudian untuk yang tabel ABC biaya pendekatan dari ABC itu tersebut masing-masing suku cadang Q dan R. Di sini yang pertama adalah unit level, kemudian bed level, kemudian produk level dan fasilitas level. Nah, di sini udah ada di dalam soalnya. Ini soalnya ya tambahan informasinya. Kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan harga transfer untuk yang suku cadang Q karena di sini ada tambahan soalnya juga dari yang divisi A mentransfer 1000 unit suku cadang Q dan sampai dengan ROI-nya sudah ada nih 22%. Kalau tadi kan 20% beda soal lagi. Nah, berapa harga transfer untuk suku cadang Q-nya? Ini laba yang diharapkan 22% dari total aktiva anggarannya ini kan 1M, maka hasilnya 220 juta. Ya, yang pertama adalah kita hitung unit levelnya. Unit levelnya karena ini suku cadang Q, masing-masing suku cadang ya. Suku cadang Q di sini kan 1 juta. 1 juta bisa kalian lihat di dalam ini ya. Nah, kapasitas normalnya. Kapasitas normalnya kalian bisa lihat. Nah, dikalikan dengan 1.500 untuk suku cadang Q-nya. Tinggal dikalikan aja sih, gampang sebenarnya ya. Sehingga hasilnya 1M 500 juta. Begitu juga dengan suku cadang R. Suku cadang R ini karena di dalam soalnya itu kapasitas normalnya 2 juta unit. Nah, kemudian dikalikan dengan yang ada di dalam unit levelnya suku cadang R 2000 sehingga hasilnya 4M. Nah, kalau kita bagi, nah ini kan tinggal 40% nih markup-nya. Misalkan nih yang pada slide 18 ya, ini kan laba yang diharapkan nih. Nah, udah dikalikan 220. Nah, 200 itu kan biasanya kan dari biaya produksinya.
Nah, biaya produksinya karena kita kalikan dengan total aktiva di sini bisa jadi dengan kita kalikan dari laba yang diharapkan 22%, maka hasilnya kan 220 juta. Nah, tinggal dibagi aja, totalkan ini terlebih dahulu 1M 500 juta ditambah 4M itu kan 5M 500 juta 500 juta ya, 5,5 lah. Nah, jadi 220 juta dibagi dengan 5,500 juta. Nah, kemudian di sini ada yang tambahan informasi bahwa harga transfer 100.000 unit suku cadang Ki pada bulan Januari 2020 yang dibebankan oleh divisi A kepada divisi B. Nah, untuk yang unit levelnya tadi kan 1.500 untuk yang Ki-nya. Soalnya kita satu kolom aja dulu nih, suku cadang Ki-nya dulu. Karena unit levelnya adalah 1.500, maka kita kalikan aja dengan 1.100 unit tadi. Jadi kan dikalikan aja sehingga hasilnya 150 juta. Begitu juga dengan bed levelnya, produk levelnya, fasilitas levelnya tinggal dikalikan saja. Untuk yang fasilitas level juga tinggal dikalikan sama, tapi kita bagi dengan 1 juta unit yang tadi. Nah, yang 200 juta ini kita bagi dengan yang 1 juta unit tadi. Yang tadi di dalam soalnya itu kan. Nah, sehingga hasilnya 20 juta. Kalau kita totalkan, seharusnya kan 220 juta ya, karena ini kelebihan 400 juta ya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian 40% tadi markup-nya yang 220 juta dibagi 5M 500 juta tadi, tinggal kita kalikan dengan yang ada di dalam unit levelnya. Unit levelnya sehingga hasilnya 60 juta, maka kalau kita totalkan jadi 280 juta 400 untuk suku cadang Ki dalam harga transfer 100 unit. Kemudian bagaimana masalah dalam penentuan sumber pengadaan? Ini yang pertama ya, yang pertama keputusan yang pertama. Nah, tadi kan ada 2 keputusan. Nah, yang keputusan yang pertama pada sumber pengadaannya. Nah, kemudian di sini kita bisa contohkan bahwa untuk divisi X memproduksi suku cadang A yang dapat dijual di pasar atau ditransfer ke divisi Y untuk dirakit dengan suku cadang lain menjadi produk yang dijual di pasar luar perusahaan sebagai produk akhir divisi Y. Jadi harga pasar suku cadang divisi X dan biaya variabelnya bisa disajikan di dalam masing-masing divisi X dan Y. Nah, ini sudah ada di dalam soalnya. Nah, jadi kalian tinggal cari laba kontribusinya. Laba kontribusi itu diperoleh dari harga jual ataupun penjualan dikurangi dengan biaya variabel ataupun total biaya variabel. Itu sama aja, itu cara mencari margin kontribusi atau laba kontribusinya. Karena di sini adalah harga pasar suku cadang A 1.500, ini kan udah ada di dalam soalnya nih. Nah, biaya variabelnya per kilogramnya ini 700, maka tinggal kita kurangin jadi 800. Nah, karena ini harga pasar, ini harga jual. Jika dijual sama aja dengan harga jual atau penjualan. Kemudian volume produksinya yang ada di dalam soalnya ini adalah 20 kg, sehingga kalau kita kalikan 800 dikali 20 jadinya 16 juta. Nah, kemudian untuk yang harga pasar hasil produk divisi Y atau penjualan dari hasil produk divisi Y per unit, ini kan 1.700. 1.700-nya ini sudah di dalam soalnya terdiri dari biaya variabel perakitan, pemasaran, ini sudah ada. Kemudian tinggal kita langsung mencari operasi pada kapasitas penuh divisi X yang
dijual ke luar perusahaan. Nah, harga pasarnya di sini adalah 1.700 yang di awal kan udah ini ya. Nah, divisi Y udah ada, kemudian dari divisi X 1.500 juga udah ada di sini. Kemudian untuk yang perakitan biaya variabelnya dan pemasarannya kan 900 kalau kita totalkan. Nah, kalau kita totalkan dari yang divisi X ke divisi Y kan totalnya 2.400, sehingga kita bisa ngurangi penjualannya. Harga pasarnya yang dijual produknya ini kan 1.700, dari divisi Y-nya kita kurangin 2.400 sehingga hasilnya 700. Jadi mengalami kerugian. Kerugiannya itu karena harga jualnya lebih kecil daripada biaya yang dibebankan. Selanjutnya, jika divisi X tidak beroperasi pada kapasitas penuh, nah, maka divisi X tersebut menjual produk ke divisi Y, tetapi dengan harga 750, bukan 1.500 yang tadi ya. Berarti kan sama-sama untung dia. Divisi X-nya untung, divisi Y-nya juga untung. Untungnya sebesar berapa? Rp50. Dari mana kita ketahui? Karena dari harga transfer 750. Penjualannya ini yang divisi Y-nya kan sebenarnya 1.700. Nah, divisi biaya variabel divisi X itu 700, sudah ada dibahas sebelumnya, kemudian ditambah dengan dari divisi X-nya tadi di dalam soal tambahan 750. Nah, kemudian ditambah divisi Y-nya biaya variabel perakitan dan pemasaran sebesar 900. Maka kalau kita totalkan ini adalah 1.650. Tinggal ditotalkan aja 750 ditambah 900. Nah, kalau kita melihat bahwa harga jual pada divisi Y lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka akan mengalami keuntungan yang berupa laba kontribusi. Kenapa harus laba kontribusi? Karena di sini yang dibebankan adalah biaya variabel, di mana rumus dari laba kontribusi itu adalah penjualan atau harga jual dikurangi dengan biaya variabelnya, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp50. Begitu juga dengan divisi X. Harga transfernya di sini lebih besar daripada biaya variabel divisi X-nya, maka sebesar Rp50. Oke, thank you. Sudah sampai di sini dulu ya. Yo. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah. Bye. Sudah, makasih, Bu.